Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 30 November berjudul Umat Allah dijanjikan kecurahan Roh Kudus. Ayat intinya diambil dari Yeskiel 39 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, karena aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bersama saya, Pendeta Andri Daimbani. Mari kita dengarkan penjelasannya. Apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Sebagaimana dicatat dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 148. Kristus telah menjanjikan pemberian Roh Kudus atas jemaatnya, dan janji itu adalah bagi kita sebagaimana bagi murid-murid yang mula-mula. Tetapi sebagaimana halnya dengan setiap janji lainnya, hal itu diberikan dengan syarat. Banyak orang yang percaya dan mengaku menuntut janji Allah. Mereka berbicara mengenai Kristus dan mengenai Roh Kudus, namun demikian tidak mendapat keuntungan. Mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Hanya kepada mereka yang melayani Allah dengan rendah hati, roh itu diberikan. Dicatat dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 314 dan 315. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, janji Roh Kudus tidak terbatas pada satu zaman atau bangsa. Kristus menyatakan bahwa pengaruh ilahi dari rohnya harus menyertai para pengikutnya sampai kesudahan. Sejak hari Pentakosta sampai kepada waktu ini, penghibur itu telah dikirim kepada semua orang yang menyerahkan diri mereka kepada Tuhan dan kepada pekerjaannya. Kepada semua orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, Roh Kudus datang sebagai penasehat, penyuci, pembimbing, dan saksi. Lebih dekat orang-orang percaya berjalan dengan Allah, lebih jelas dan berkuasa pula lah mereka menyaksikan kasih penebus dan anugerahnya yang menyelamatkan. Sebagaimana dicatat dari Alfa dan Omega jilid 7 halaman 41. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Sepanjang bulan ini kami boleh belajar bahwa Engkau begitu peduli terhadap kami. Terima kasih melalui renungan pagi ini kami boleh belajar bagaimana kami sebagai umat-umat-Mu dijanjikan akan kecurahan Roh Kudus yang akan menuntun kami untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Tolong kami hari ini Bapa. Biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk menghidupkan firman yang sudah kami dengarkan, sehingga kami boleh memperoleh kuasa Roh Kudus yang Engkau telah janjikan, agar kami boleh layak untuk menerima kecurahan kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyanggupkan kami untuk berkarya, melayani, melakukan perkara-perkara besar, perkara surgawi di dunia di mana kami berada, sehingga orang-orang dapat melihat bagaimana Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.